Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejutkan pernyataan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang membantah informasi yang berkembang selama ini. Jokowi meminta agar menjadi presiden 3 periode. Kita saksikan apa yang disampaikan oleh Jokowi ini. Ya, ini saya ulang lagi. Tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode kepada siapapun. Tanyakan saja ke Ibu Mega, atau tanyakan saja ke Mbak Puan, atau tanyakan saja ke partai-partai. Kapan, di mana, atau siapa yang saya utus. Enggak pernah ada, ya. Jangan menjadi framing jahat seperti itu. Sekarang mari kita saksikan pernyataan tentang hal ini dari versi PDIP. Adian, Jokowi minta 3 periode ditolak oleh Megawati. Politikus PDIP, Adian Napitupulu mengklaim akar persoalan perseteruan partainya dengan Presiden Joko Widodo. Jokowi, menjelang tahun politik Pilpres 2024 adalah soal Presiden 3 periode. Adian menyebut masalah bermula dari sikap Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang menolak usulan perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode. Nah, ketika kemudian ada permintaan 3 periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui, kata Adian dalam keterangannya, Rabu, 25/10. Adian mengungkap respons partainya itu menuai reaksi kemarahan dari salah satu pihak. Padahal, menurut Adian, sikap itu tegas karena perpanjangan masa jabatan presiden bertentangan dengan konstitusi. Kemudian ada pihak yang marah, ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita, ujarnya. Wakil Ketua Tim Koordinator Relawan Pemenangan Ganjar itu mengaku tidak antipati dengan Jokowi. Adian mengaku hanya menyesalkan perubahan Jokowi yang begitu cepat terhadap PDIP. Padahal, PDIP, kata Adian, sudah memberi segalanya untuk Jokowi dan keluarga, mulai dari menjadi wali kota Solo 2 periode, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden 2 kali. Dulu ada yang datang minta jadi wali kota dapat rekomendasi, minta rekomendasi, dikasih, minta lagi dapat rekomendasi, dikasih lagi, lalu minta jadi gubernur, minta rekomendasi dikasih lagi, lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi dikasih lagi, kedua kali dikasih lagi, ucap Adian. Lalu ada lagi minta untuk anaknya dikasih lagi, lalu ada diminta untuk menantu lalu dikasih lagi, banyak benar, imbuhnya. Kini, Adian mengaku tak ambil pusing setelah Gibran resmi maju bersama Prabowo Subianto. Dia menyebut partainya kini hanya akan fokus memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Status Gibran anak Jokowi. Soal status mereka diserahkan ke DPP dan Ketua Umum PDI Perjuangan. Tugas saya menggalang suara, menggalang kekuatan untuk memenangkan Ganjar, ucapnya. Tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum partai, beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia,
bahwa itu memang ada, ya melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Sepertinya terus dibuat kesalahan, terus dilengserkan. Ini apa mau begitu terus? Ini pertanyaan saya. Seorang ibu, seorang ibu rumah tangga, tapi juga warga negara Indonesia. Apa mau begitu kita? Seperti uji coba terus menerus, gak habis-habisnya. Lah kalau sudah 2 kali, ya maaf, ya 2 kali. Di sini kita telah menyaksikan pernyataan berupa bantahan dari Jokowi. Dan kita juga telah menyaksikan pernyataan dari Adian Apitupulu, pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto, dan pernyataan dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Yang jadi pertanyaan kita sekarang ini, mana di antaranya ini yang benar? Apakah Jokowi yang benar, yang tidak pernah sekalipun meminta jabatan 3 periode kepada siapapun, melalui utusannya siapapun, tidak pernah. Sedangkan Adian Apitupulu menyatakan ada kelihatannya dari pernyataan Adian Apitupulu. Demikian juga dengan Hasto Kristianto, baginya sahih sekali, dan dia malah mempertanggungjawabkannya bukan sahaja secara politik hukum, tetapi dia juga mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini benar-benar mengerikan sekali pertanggungjawabannya. Kalau tidak begitu sahih, kalau tidak begitu ada kepastiannya, kita yakin Hasto tidak akan mau membawa-bawa nama Tuhan. Tapi ini benar-benar tampaknya Hasto telah mendapatkan informasi A1 dari menteri yang dia katakan itu. Bagaimana dengan Ibu Megawati? Ibu Megawati kelihatannya memang yakin sekali dengan informasi permintaan 3 periode ini. Sehingga dia mengatakan tidak akan mentolerir untuk menjadikan masa jabatan presiden 3 periode. Kalau sudah 2 periode, ya sudah 2 periode. Di sini terlihat Megawati bukannya tidak mau Jokowi menjadi presiden 3 periode atau tambah 1 periode lagi. Tetapi Megawati tidak mau mengubah konstitusi. Itu kelihatannya prinsip yang dipakai oleh Megawati. Sahabat BN, ini kan persoalan politik. Persoalan politik ini biasanya lebih banyak adanya di arena abu-abu. Tidak seperti persoalan hukum yang bisa dibuktikan secara faktual. Kalau politik tidak bisa. Sehingga sekarang ini tentu ini akan menjadi ajang pertarungan baru lagi antara Jokowi dengan PDIP. Sebab kalau terletak pada 2 sisi ini, rakyat tentu tidak dapat kepastian. Bisa jadi Jokowi yang benar, bisa jadi PDIP yang benar.
bisa jadi dua-duanya tidak benar. Kalau benar keduanya mungkin agak sulit. Tapi yang lebih berpeluang agaknya dua-duanya tidak benar dan salah satu di antara dua belah pihak ini yang benar. Tetapi sahabat BN, yang kita harapkan tentu ada keterus-terangan di antara kedua belah pihak ini. Ada keterus-terangan dari Jokowi, ada keterus-terangan dari pihak PDIP. Tetapi kalau kita lihat perkembangan politik beberapa waktu lalu itu, memang kita melihat pernyataan-pernyataan dari tokoh-tokoh politik, katakanlah para menteri, para ketua umum partai, memang persoalan 3 periode kepimpinan presiden atau perpanjangan masa jabatan presiden atau menunda pilpres ada dulu ke permukaan, ke publik. Tetapi dalam kondisi sekarang ini, sekali lagi, kita publik tampaknya terpaksa untuk sementara berada pada antara kedua pihak ini. Kita tidak bisa mengatakan Jokowi yang benar atau Jokowi yang tidak benar. Kita juga tidak bisa mengatakan pihak PDIP yang benar atau PDIP yang tidak benar. Namun publik tentu berharap dalam waktu yang tidak lama lagi akan ada muncul siapa yang benar di antara keduanya ini. Sahabat BN, tampaknya perseteruan antara Jokowi dengan PDIP belum akan segera berakhir. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.